Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid Bapak kelas 6, pada kesempatan kali ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang rangkuman tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Selamat menyaksikan. Pada tema 2, subtema 1 kali ini kita akan fokus mempelajari pelajaran PPKN tentang persatuan dan kesatuan, bahasa Indonesia tentang 5W plus 1H, IPA penyesuaian makhluk hidup, IPS tentang proklamasi kemerdekaan, dan SBDP tentang tari kreasi. Yang pertama, PPKN persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia ini dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negeri penjajah. Dapatkah kalian membayangkan apabila para pahlawan tidak bersatu? Nah, tentunya bangsa Indonesia akan sangat sulit untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, manfaat persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme antar masyarakat. Ketiga, terhindar dari permusuhan. Yang keempat, kehidupan menjadi aman, damai, dan tentram. Kemudian yang kelima adalah memperkuat jati diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada fokus bahasa Indonesia, menggali informasi penting. Menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan metode 5W plus 1H. Cara menyimpulkan berita, simak berita dengan sungguh-sungguh, mencatat gagasan pokok dan menyimpulkan gagasan pokok tersebut. Berikut penjelasan apa itu 5W plus 1H. Anak-anak semua, 5W plus 1H merupakan singkatan dari bahasa Inggris. W yang pertama, what, apa, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Lalu where, di mana, berkaitan dengan tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian when, kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada who, siapa, berkaitan dengan pelaku peristiwa. Kemudian why, mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, how, bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Anak-anak sekalian, supaya lebih mudah menghafalkan 5W plus 1H, silahkan diingat kata adik Simba. A, apa, D, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B-nya bagaimana. Jadi diingat ya, rumus 5W plus 1H itu what, who, why, when, where, dan how. Kemudian kita melanjutkan ke IPA tentang adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri khusus yang ada pada tumbuhan ketika ia hidup di suatu tempat. Ya, ciri khusus tumbuhan, perhatikan tanaman teratai. Teratai itu tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Pohon bambu. Pohon bambu ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu pada pohon bambu ini melekat kuat dan tentunya menyebabkan kita gatal. Berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Ciri-cirinya, akarnya berada di atas air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air, dan contoh tanamannya seperti kangkung, teratai, dan eceng gondok. Kemudian ada tumbuhan yang disebut higrofit. Nah, tumbuhan higrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri-cirinya, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Kemudian daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit adalah pakis dan tanaman lumut. Nah, berikutnya ada yang disebut xerofit, tanaman yang hidup di daerah yang kering. Ciri-cirinya
memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tanaman xerophyt ini adalah kaktus, pohon kurma, lili gurun, dan lidah buaya. Anak-anak, selanjutnya IPS tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Kemudian Amerika Serikat juga menjatuhkan bom atom pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Oleh karena itu, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Nah, karena oleh dua peristiwa tersebut, bangsa Indonesia yang saat itu dijajah oleh Jepang menjadikan kesempatan untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kemudian para tokoh-tokoh nasional segera menyusun rencana untuk menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Tadashi Maeda ini adalah seorang perwira Jepang yang membantu para tokoh nasional untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian disusunlah teks proklamasi oleh tokoh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi yang telah ditulis tangan tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Proses pembacaan teks proklamasi yang mana dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara pembacaan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, apa sih makna penting proklamasi bagi bangsa kita, bangsa Indonesia? Yang pertama, maknanya adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Lalu yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan ini secara de facto atau secara nyata diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Kemudian yang ketiga, tentunya menaikkan martabat bangsa. Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan tentunya untuk rakyat. Yang kelima, menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Berikut adalah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni tahun 70. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta dan merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta pada 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Ya, beliau atau Bung Hatta juga merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian tokoh yang lain adalah Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda.
Kemudian ada seorang warga negara Jepang yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting bagi negara Republik Indonesia. Kemudian tokoh yang lain, Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi. Ada juga seorang tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bernama Sayuti Melik. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakannya dari tulisan tangan Bung Karno. Pada saat proses pengetikan, Sayuti Melik didampingi oleh tokoh yang bernama BM Diah. 3 tokoh pengibar bendera pertama kali. Yang pertama, Latif Hendraningrat atau dengan nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, seorang prajurit pembela tanah air atau PETA yang lahir pada 15 Februari tahun 1911. Kemudian ada Suhut Sastrokusumo. Suhut Sastrokusumo merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Ia lahir pada 1920. Suhut bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif Hendraningrat. Lalu ada SK Trimurti atau Surastri Karma Trimurti, adalah salah satu perempuan yang bertugas sebagai pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan. SK Trimurti seorang wartawan dan guru yang lahir di Boyolali 11 Mei tahun 1912. Ya, terakhir fokus pembelajaran pada SBDP mengenai tari kreasi. Seorang penari tentunya harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ya, pola lantai sendiri ada pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola seperti ini, pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Sehingga ketika para penari berbaris, terbentuklah pola lantai vertikal atau lurus. Lalu ada juga pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Anak-anak bisa melihat ya bentuk dari pola lantai diagonal seperti ini. Kemudian ada juga pola lantai garis melengkung, yang mana penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai garis melengkung ini. Pola lantai ini memberikan kesan yang lemah lembut, seperti pada tarian Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, atau tarian Randai dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah rangkuman tema 2 subtema 1 yang telah Bapak sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian pelajari. Cukup sekian dan Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.